Merdeka. Ya. Oke, jumpa lagi. Untuk hari ini karena masih pertemuan ke-6, berarti kita harus ketemu 2 kali dulu ya hari ini. Kalau bisa lanjut lagi satu lagi esok. Nah, kemudian satu lagi langsung UTS. Jadi pekan ini kalau bisa kita ketemu sekali lagi dan langsung UTS juga di pekan ini supaya tidak ada yang tertinggal, nggak tertinggal dengan apa namanya kelas lain. Oke ya. Kita ada waktu ya kalau memang mau kita pakai hari Kamis boleh, mau coba hari Jumat, Sabtu, Ahad ini pun silahkan ya. Kabari saja ya, kabar-kabari saja. Baik, oke saudara semua. Pertemuan terakhir kita udah bahas sampai mana ya? Soal nomor berapa? Ada karena screenshotnya saya lihat di grup WA kok tidak saya temukan. Kita bahas sampai nomor berapa? Kemarin sampai nomor 9, Kak. Nomor 9 ya. Oke, kalau nomor 9 berarti nomor 9 ya. Nah, saya lihat dulu. Oke, nomor 9 berarti baru mulai cara selain cara HCF ya berarti ya. Cara selain highest common factor ya. Untuk memfaktorkan penjumlahan atau pengurangan bentuk-bentuk aljabar. Oke, baik. Mari kita awali pertemuan kita hari ini yang bersama-sama berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara-saudara semua. Untuk sudah tampak kok baru mulai. Ya, untuk pembahasan kita tentang mengenal dan lebih memahami berbagai cara atau teknik atau metode untuk menyelesaikan faktorisasi ya. Untuk yang 1 sampai 8 itu adalah cara yang paling dasar yaitu menggunakan yang namanya highest common factor ya. Highest common factor itu kita mencari faktor persekutuan terbesar dari suku-suku. Suku-suku itu artinya yang dijumlahkan ini, yang dijumlahkan atau dikurangkan itu disebut suku. Kita harus menemukan apa yang sama, apa faktor yang sama ya. HCF-nya harus bisa ditemukan baru kita pakai untuk memfaktorkan. Nah, itu sudah pula kita coba. Nah, kemarin sampai nomor berapa terakhir? Nomor 8 atau nomor 9? 9 terakhir. Terakhir 9 berarti kalau 9 sudah dicoba, nah ini nomor 9 sampai dengan nomor 19 itu adalah cara yang kedua ya. Kalau 1 sampai 8 cara pertama, 9 sampai 19 itu adalah cara berikutnya yang perlu Anda pahami. Nomor 9 kemarin sudah bahas bahwa bentuk X kuadrat atau X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3 ini adalah bentuk aljabar melalui penjumlahan ini harus bisa dirubah menjadi perkalian antara faktor-faktornya. Itulah yang disebut dengan faktorisasi. Gitu ya. Perkalian antara faktornya. Ini faktor pertama yang ada dalam kurung dan faktor kedua yang di dalam kurung. Kenapa disebut faktor? Karena ini dikalikan di sini ya. Meskipun tidak ada tanda kalinya, ini artinya dikalikan. Nah, untuk pengerjaan ini, saya review dulu ya, supaya nanti Anda bisa mengingat kembali bahwa ada petunjuk-petunjuk di dalam bentuk aljabar ini, ya bentuk aljabar ini yang harus kita jadikan petunjuk untuk menyelesaikannya. Petunjuk pertama adalah X pangkat 2, petunjuk kedua adalah plus 3, petunjuk ketiganya adalah plus 4. Artinya apa? X pangkat 2 ini harus kita faktorkan menjadi berapa kali berapa. Tentu X dikalikan X, gitu ya. Ada perkalian antara X dengan X. Nah, X kali X ini kan namanya difaktorkan kan begitu ya. Artinya X pangkat 2 itu X kali X. Nah, ini kita letakkan di sini. Itu yang pertama, ya. Langkah pertama itu. Nah, yang kedua, plus 3 ini sebagai petunjuk kedua, ini harus kita faktorkan menjadi perkalian antara ya apa dengan apa. Nah, ini kita cari apa dengan apa itu bisa macam-macam ya. Ingat ini plus ada tandanya, nanti harus kita gunakan tanda itu. Karena plus ini bisa jadi plus 3 kali plus 1 juga bisa, bahkan minus 3 kali minus 1 juga bisa. Karena minus kali minus hasilnya adalah plus. Nah,
Selain itu juga petunjuk ketiga kita gunakan adalah kedua faktor plus 3 itu ketika dijumlahkan mestilah hasilnya sama dengan plus 4. Nah, bilangan apakah itu? Nah, dari situ Anda bisa melihat kalau kita masukkan ini plus 3, ini plus 1, itu betul. Ini betul ya, plus 3 kali plus 1 memang plus 3. Terus, apakah plus 3 ditambah plus 1 sama dengan plus 4? Kalau betul, dua-duanya ini terpenuhi, ya, nah inilah jawabannya berarti X pangkat 2 ditambah 4, X tambah 3 sama dengan perkalian antara X ditambah 3, plus 3 maksudnya, X ditambah 3, dikalikan dengan X ditambah 1. Nah, itu soal nomor 9 yang sudah kita bahas kemarin. Itu inti dari cara yang kita akan gunakan. Nah, itu nomor 9 ya. Nah, kita coba sekarang untuk pola yang lain, misalkan untuk soal nomor 12. Kenapa kita pakai 12? Karena di sini itu plus dengan plus gitu ya. Di sini minus dengan plus. Perhatikan ya. Ini plus dengan plus, ini minus dengan plus. Yang kita gunakan contoh yang menggunakan tanda berbeda ya. Oke. Kita tulis dulu berarti nomor 12 ya. Saya tulis di sini. Nanti caranya sama kok, nggak terlalu beda, cuman nanti ada variasi sedikit dalam penggunaan tanda plus minusnya itu. Oke, saya tulis di sini. X pangkat 2 dikurangi 3X gitu ya, ditambah 2. Nah, sebagaimana memang ini tentang faktorisasi, kita kan disuruh memfaktorkan ya. Maka pemfaktoran ini atau faktorisasi ini intinya X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 ini harus kita faktorkan sehingga dia menjadi perkalian antara dua faktor ini yang ada dalam kurung. Itulah namanya faktorisasi. Nah, sebagaimana contoh di nomor 9, ini harus kita lihat ada 3 petunjuk di sini. Petunjuk pertama adalah X pangkat 2-nya itu sendiri yang kita rubah menjadi, yang kita bisa faktorkan menjadi perkalian antara X dengan X. Ya. Maka karena sudah seperti ini, X-nya kita letakkan di sini, faktor pertama, faktor kedua letakkan di sini. Nah, itu yang pertama. Petunjuk pertama maksudnya. Petunjuk kedua, kita punya apa itu petunjuk keduanya adalah plus 2. Lalu petunjuk ketiganya adalah, ingat ini baik-baik ini, ada tanda minus 3. Nah, kedua petunjuk ini itu dimulai dari plus 2 lebih dulu, kita cari faktor dari plus 2. Jika dia dikalikan, keduanya akan menghasilkan plus 2. Namun kalau dijumlahkan, keduanya sama dengan minus 3. Nah, itu dia. Itu cara yang kita gunakan. Kira-kira berapa itu? Apa faktor dari plus 2 jika dikalikan sama dengan plus 2, tapi kalau dijumlahkan sama dengan minus 3. Coba, apa? Apa? Ayo silakan. Berapa itu angkanya? Yang di dalam kurung itu diisi berapa itu? Min 1, min 2. Min 1, min 2. Oke, kita coba ya. Minus 1, boleh minus 1 dan minus 2. Betulkah minus 1 kali minus 2 sama dengan plus 2? Betul. Tapi apakah minus 1 ditambah minus 2 sama dengan minus 3? Pun betul ya. Nah, karena betul, dua-duanya betul, ya sudah kita masukkan di sini. Jadi X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2 itu difaktorisasikan menjadi perkalian antara X min 1 atau X dikurang 1 dikalikan X dikurangi 2. Nah, seperti itu. Ya. Bisa dipahami caranya? Bisa, Ustaz. Ini baik. Nah, untuk latihan Anda, coba tanda yang berbeda. Saya minta Anda mengerjakan soal nomor 16. Ini tandanya plus minus ya. Dan soal nomor 18 yang tandanya minus dengan minus. Nih ya. Coba dua ini dikerjakan. Nomor berapa itu? Nomor 16. Dan juga nomor berapa ini? Nomor 16 ditambah dan nomor 18. Silahkan dikerjakan untuk latihan di sini. 2 soal aja. Silakan dengan cara yang sama. Nanti baru kita masuk ke soal nomor 20 sampai 23 yang ada variasi sedikit dan kita lanjutkan ke nomor 24.
Ya, silakan dikerjakan. Nanti kita bahas sama-sama. Silakan dikerjakan.
Sudah selesai? Dua soal itu? Ketemu? Iya Ustadz. Iya, udah selesai akidah. Ketemu? Nemu nomor 16. 16. Tinggal nomor 18 ya. Berapa nomor 16 itu? X, perkalian antara X tambah 7, X dikurang 7 kali X ditambah 4 ya. X min 7 kali X min 4, betul? Saya X min 4. Oh, X plus 7 kali X min 4. Oke, Ya. ya. Karena itu plus 3 ya. Oke, bagus. Kalau nomor 18 itu adalah X min 4 kali X plus 3. Nah, itu nanti hasilnya ya. Yang lain bagaimana? Harus mencoba ya. Ya baik, nomor 16 bagaimana yang Akidah bilang tadi, nomor 16 itu bahwa X pangkat 2 ya ditambah 3X kemudian dikurangi 28 itu merupakan perkalian antara X ya plus 7 gini ya dikalikan dengan X minus 4. Itu jawabannya ya. Caranya tidak akan saya bahas di sini. Terus kemudian nomor 18 itu X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 12 itu merupakan perkalian antara X ya X ditambah 3 gitu ya dikalikan X dikurang 4. Nah gitu. Oke? Itu ya. Nah yang betul berarti caranya Anda sudah sesuai. Ini jawabannya, tapi ada prosesnya ya seperti ini. Ada prosesnya. Oke, baik. Bagaimana? Bisa dilanjutkan? Iya Bisa Ustadz. Ustaz. Oke, baik. Selanjutnya untuk nomor 20 sampai dengan nomor 23, ini ada sedikit modifikasi. Di mana letak modifikasinya? Hampir sama kok, ya. Contoh untuk nomor 20 atau nomor 21 ya saya tulis di sini. Nomor 21 itu tertulis A pangkat 2 ditambah 4AB ya, ditambah 3B pangkat 2. Ini diminta difaktorisasikan. Kalau difaktorisasikan ya sama, berarti kita akan buat perkalian antara dua faktor ini kan. Nah, caranya pun sama dengan apa yang sudah kita coba sebelumnya. Jadi ada 3 petunjuk di sini. Cuman yang membedakan petunjuknya itu bukan berupa angka sebagaimana yang soal-soal sebelumnya. Plus 2 minus 3. Kalau ini bukan, tapi petunjuknya adalah yang pertama sama ya, kalau petunjuk pertama sama, yaitu A pangkat 2 ini sebagai petunjuk pertama itu ada kita faktorkan menjadi A kali A ya, artinya A-nya letakkan di sini gitu ya, A-nya satu lagi letakkan di sini. Nah tapi petunjuk kedua dan ketiga ini berbeda. Petunjuk kedua itu berupa bentuk kuadrat, bentuk aljabar, yaitu plus 3B pangkat 2 gitu ya, plus 3B pangkat 2. Jadi petunjuk kedua bukan berupa angka tapi plus 3B pangkat 2. Yang tentu harus kita samakan sama dengan cara sebelumnya, kita faktorkan ya menjadi perkalian antara dua faktor. Nah, ini nanti kita cari berapa hasilnya. Dan keduanya jika kita jumlahkan hasilnya adalah plus 4B. Oh, kok plus 4B Ustaz? Ya, karena A-nya ini sudah kita faktorkan. Ya, A-nya ini sudah kita faktorkan di sini. Ya. Oke. Jadi plus 4B. Nah, perkalian antara faktor-faktornya plus 3B pangkat 2 ini jika dijumlahkan mestilah hasilnya memenuhi plus 4B. Nah, oke, silakan. Ada kemungkinannya apa saja? Ayo coba. Berapa kali berapa sama dengan plus 3B pangkat 2? Artinya berapa nih faktor dari plus 3B pangkat 2? Silahkan cari. Kalau plus 3 aja kan bisa ya. Ini plus 3B pangkat 2. Ayo, siapa yang bisa menemukan faktor-faktor? Berapa?
Berapa itu? Karena ini ada tandanya ini plus berapa? Plus 3B. Bisa ya, plus 3B. Kali B. Kemudian dikalikan plus B. Plus, jangan lupa tandanya. Ini penting buat Anda tanda-tanda ini. Plus 3B kalikan plus B. Ya, betul ya? Nah, tapi apakah plus 3B ditambah plus B itu sama dengan, ini betul ya? Nah, apakah plus 3B dikalikan plus B sama dengan plus 4B? Betul nggak? Kalau betul, nah berarti pasangan angka itu, faktor-faktor ini yang kita pilih. Bahwa A pangkat 2, ya, bahwa A pangkat 2, bahwa A pangkat 2 ini, bahwa A pangkat 2 ini ditambah 4AB ditambah 3B pangkat 2, itu sama dengan perkalian antara A ditambah 3B, seperti ini. Kok mouse-nya kurang bagus. A ditambah 3B, gini ya, dikalikan dengan A ditambah B. Nah, gitu. Oke? Bisa dipahami cara ini? Ustadz itu beneran nggak Ustadz hasilnya? Mungkin ada yang bertanya gitu ya. Bener nggak tuh Ustadz hasilnya seperti itu? Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa buktikan dengan cara seperti ini. Ini kamu kalikan aja. Betulkah A ditambah 3B dikalikan berapa itu? A tambah B itu sama dengan itu. A pangkat 2 ditambah 4AB tambah 3B pangkat 2. Ya, ini aja kamu coba kalikan. A kali A berapa ini? A kali A adalah A pangkat 2. A pangkat 2 ya? A pangkat 2. Nah, 3B kali B berapa? Plus itu ya. Plus 3B pangkat 2. Dari pangkat 2. Berapa? Oh, bentar. Saya ulangi dulu. Jangan ini dulu, jangan yang ini dulu. Ini dulu. A dikali A, apakah 2? A dikali B dulu. A kali B berapa? AB tentu ya. Gitu ya. Nah, kemudian plus 3B kali A. Ini adalah plus 3AB. Lalu kemudian 3B dikalikan dengan B. Plus 3B pangkat 2. Apakah hasilnya sama? Coba perhatikan. AB ditambah 3AB kan 4AB ya. Berarti A pangkat 2 ditambah 4AB gitu ya. Ditambah 3B pangkat 2. Sama gak hasilnya dengan ini? Sama? Kalau sama, berarti memang terbukti benar. Kalau masih tidak percaya ya. Jadi cara ini adalah cara yang merupakan variasi dari soal-soal sebelumnya. Hanya yang kita faktorkan berupa bentuk aljabar. Plus 3B pangkat 2 sebagai petunjuk kedua. Plus 4B sebagai petunjuk yang berikutnya. Itu nomor 21. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, kalau kalau tidak ditanyakan sambil mencoba memahami, silakan kamu kerjakan nomor 22 ya. Nomor 22 ini yaitu berapa itu? P pangkat 2. Ini dikerjakan ya. Dikurangi 9 PQ. Ini 9 PQ. Lalu ditambahkan 8 Q pangkat 2. Coba Anda faktorkan sehingga dia menjadi perkalian antara dua faktor ini. Silakan. Nah, dengan cara yang sama, gunakan petunjuk-petunjuk yang ada yaitu P pangkat 2 dan seterusnya. Ada 3 petunjuk ya. Silakan. Nah, gunakan 3 petunjuk itu untuk menyelesaikan faktorisasi. Oke, silakan dikerjakan. Saya mau ke kamar mandi dulu ya. Oke, silakan.
Sudah ketemu? Nomor 22. Siapa yang udah Dah, memfaktorkan? jadinya Berapa? P min Q dan P min 8Q. Oke, coba ya kita coba dulu ya. P pangkat 2-nya itu kan kita faktorkan menjadi P kali P. Jelas ya? Nah, P kali P gitu kan? P kali P. Jadi ini kita letakkan di sini ya. P-nya di sini. Lalu P berikutnya di sini. Gitu ya. Nah, berikutnya kita gunakan petunjuk yaitu plus 8Q pangkat 2. Ini kita faktorkan. Jadi berapa kali berapa gitu ya. Berapa kali berapa. Kemudian setelah itu petunjuk kedua adalah min 9Q. Gitu ya. Min 9Q. Ini sama dengan menjumlahkan kedua faktor plus 8Q. Mestilah hasilnya sama dengan min 9Q. Tadi bilang berapa tadi hasilnya? Faktornya apa saja? Min 8Q, min 8Q gini ya. Dan min Q gitu ya. Oke, berarti Min. betul ya. Ini betul hasilnya ya. Min 8Q kali min Q adalah min plus 8Q pangkat 2. Kenapa? Karena minus kali minus hasilnya plus. Nah, apakah minus 8Q ini ditambahkan dengan minus Q hasilnya adalah minus 9Q? Ternyata betul juga. Karena betul ya. Karena betul berarti hasilnya adalah hasil pemfaktoran P pangkat 2 dikurangi 9 PQ ditambah 8Q pangkat 2 adalah P min 8Q ini ya dikalikan P dikurangi Q. Oke, bisa dipahami ini? Nomor 22? Ya, Ustaz. Oke, baik. Ya, itu cara yang kita bahas itu bisa Anda pakai untuk menyelesaikan soal-soal pemfaktoran. Nah, berikutnya nih kita akan mencoba memfaktorkan atau melakukan faktorisasi terhadap bentuk-bentuk aljabar yang bagian depannya itu memiliki koefisien. Koefisien itu artinya ada angka di depannya. Kalau yang sebelumnya kamu perhatikan soal nomor 20 sampai 23 itu M pangkat 2. Tidak ada koefisien apapun di depan bentuk aljabar itu. P pangkat 2. Koefisiennya cuma 1 ya kan. P pangkat 2 itu artinya 1 ya. 1 P pangkat 2. A pangkat 2, X pangkat 2. Bahkan soal-soal sebelumnya pun juga sama. X pangkat 2, X pangkat 2, X pangkat 2 ya. Tuh ya. Artinya koefisiennya adalah 1. Ya, koefisiennya cuma 1 di sini. Tapi nggak kita tulis. Artinya itu 1 semua. Nah, berarti kan untuk nomor 24 misalkan. Di sini kita temukan bentuk aljabar ini. Depannya ini ada koefisien yaitu angka 3. 3. Di sini 4. Bahkan di sini 10. Ini 21. Anda bisa lihat ya. Ini 26, ini 6, ini 6. Sampai dengan nomor 34, 35 Anda bisa lihat tuh. Ada angka-angka di depan bentuk aljabar yang suku yang pertama. Ya, suku yang bagian yang pertama. Berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Nah, kalau kamu menghadapi seperti ini, ya, kita harus menggunakan cara yang berbeda. Ya, kita harus menggunakan cara yang berbeda. Seperti apa yang dimaksud? Oke, kita jadikan contoh nomor 24 dulu ya. Yaitu 3P pangkat 2, nomor 24 ini kita jadikan sebagai contoh. Yaitu 3P pangkat 2. Ya sebentar, saya mau nanya dulu Hanif. Tulisan Ustaz bisa kamu baca Hanif? Bisa Ustaz, tapi agak lama soalnya di screenshot dulu. Oh gitu. Ya. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi 3P pangkat 2 ditambah P dikurang 2. Gini ya. Nah. Oke, perhatikan. Ada beberapa petunjuk di sini yang harus Anda pakai untuk menyelesaikan ini. Yang jelas karena namanya faktorisasi, kita merubah bentuk aljabar ini, yaitu 3B pangkat 2 tambah P kurang 2 ini, kita faktorisasikan, artinya kita buat menjadi perkalian antara dua buah faktornya, ya, dua faktornya yang ada di dalam. Sebagaimana cara yang sebelumnya, kita menggunakan petunjuk-petunjuk yang ada. Petunjuk pertama sama, yaitu 3P pangkat 2 ini. 3P pangkat 2 ini harus kita faktorkan. Ya, 3P pangkat 2 ini harus kita faktorkan.
Difaktorkan jadi apa? Ini ada banyak kemungkinan ya. Bisa 3P kali P, itu kemungkinan pertama ya. Atau sebaliknya P kali 3P. Itu masih mirip, hanya dirubah tempatnya. Tapi nanti kamu bisa ketemu koefisien yang bisa berbagi kemungkinan. Contoh seperti 6P saja, 6P pangkat 2. 6P pangkat 2 itu kalau kita faktorkan bisa 6P kali P, bisa juga 3P kali 2P kan. Nah ini kebetulan ini cuma 1. Nah letakkan dia di sini sebagaimana biasa. Ini 3P, di sini P. Nah itu yang pertama, petunjuk pertama itu. Ya, petunjuk itu. Nah petunjuk kedua itu ada di bagian belakang itu ya, itu -2. -2 Anda faktorkan menjadi perkalian antara apa dengan apa, ya, yang menyebabkan hasil -2. Gitu. Dan ini kemungkinannya tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Ya. Coba temukan bilangan apa kira-kira yang bisa menjadikan -2 itu kalau dikalikan dua bilangan itu sebenarnya -2. Kemungkinan pertama adalah, yang jelas udah pasti pertama adalah ini ya, +2 kali -1. Betul ya? Itu kemungkinan pertama. Betul ya? Itu kemungkinan pertama kan? Betul nggak? Ada lagi kemungkinan kedua nggak? Oh ada. Ada kemungkinan kedua. -2 ini bisa jadi merupakan perkalian antara kebalikannya nih. -2 dikalikan berapa? Dikalikan +1. Itu kemungkinan kedua. Betul kan? Nah kemungkinan berikutnya ada lagi. Kemungkinan ketiga. Apa itu? +1 dikalikan dengan -2. Itu kemungkinan ketiga tuh. Sedangkan kemungkinan keempatnya adalah -1 dikalikan dengan +2. Loh Ustadz kok bisa ada 4? Iya, tapi dari 4 ini cuma ada 1 yang paling benar. Cuma ada 1 yang paling benar. Artinya ini ya, Anda harus memasukkan semua kombinasi angka ini ke dalam pasangan 3P dan P. Sehingga kamu punya ada 4 kemungkinan. Yang pertama, ini menjadi 3P +2 gitu ya. Ini kan, dikalikan dengan P -1. Betul kan? Nah, itu yang pertama, kemungkinan pertama. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah ini menjadi 3P -2 dikalikan P +1. Itu kemungkinan kedua. Kita belum tahu mana yang paling benar, tapi cuma ada 1 yang paling benar. Yang ketiga, ini adalah menjadi 3P +1 dikalikan dengan P -2. Dengan melihat pasangan angka ini ya. Terus yang keempat adalah 3P -1 dikali +2. Nah, Anda harus mencobanya semua, saudara. Ini berapa? Ya. Mana di antara 4 ini yang menghasilkan 3P pangkat 2 tambah P -2? Silakan, saya sudah mengantarkan sampai ke sini. Saya minta kalian mencobanya 4 ini mana yang paling tepat. Ya, mana yang paling tepat yang menghasilkan 3P pangkat 2 tambah P dikurang 2. Silakan. Cuma ada satu yang paling benar. Nomor berapa, Leli? Yang kedua. Yang kedua, kita coba ya. Kalau yang kedua, benarkah hasilnya itu? Kita coba. 3P kali P berapa? 3P pangkat 2. 1 pangkat. Nah, gitu ya. 3P kalikan +1 plus 3P. -3. Plus kan? 3P Ya, kali +1. Ya kan? Nah, -2 kali P min 2P. Gini ya. Nah, kemudian -2 dikalikan dengan +1 -2. Berapa hasilnya itu? 3P. 3P. Ini 3P pangkat 2. Nah, 3P dikurangi 2P hasilnya apa? Plus P ya? Plus P. Iya. Dikurang 2. Sama nggak hasilnya saudara dengan ini? Sama ya?
Nah, kalau ini sama Sama. berarti ini yang paling tepat. Yang lain itu salah. Karena cuma ada satu yang paling benar. Ya. Jadi hasilnya adalah 3P pangkat 2 tambah P kurang 2. Faktorisasinya adalah 3P min 2 dikalikan P plus 1. Nah, bisa dipahami? Silakan dicerna dulu. Mau ditulis, mau dipelajari. Saya mau kamar mandi dulu sebentar ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau nyoba nomor berapa lagi? Silakan. Yang mana saudara-saudara? Mau dicoba nomor berapa? Yang angka depannya gede, Ustaz. Oh, yang gede gitu ya. Kayaknya yang gede pasti susah ya. Padahal enggak juga. Oke, kalau yang susah itu sebenarnya bukan di angka yang besar, tapi yang ada beberapa kemungkinan saat kita faktorkan. Bukan cuma satu kemungkinan. Kalau ini kan 3P pangkat 2 cuma 3P kali P saja, nggak ada yang lain. Oke, saya kasih contoh yang kemungkinannya ada banyak ya. Oke, kita coba yang nomor ini deh, nomor 31 ya. Nomor 31 kita coba. Ya, nomor 31. Oke, kita coba nomor 31. Angkanya kecil, tapi ini susah karena banyak kemungkinan. Oke, saya tulis dulu ya. Nomor 31 yaitu 6x pangkat 2 ya, ditambah x dikurangi 35. Nah, karena ini akan kita faktorkan, berarti ini ya, biasa ya kita buat seperti ini, perkalian antara dua faktor. Lalu kita gunakan petunjuk pertama adalah apa itu? 6x pangkat 2. Perhatikan 6x pangkat 2 ini ada beberapa kemungkinan. 6x dikali x itu yang pertama tuh, atau x kali 6x sama ya, bolak-balik. Kemungkinan kedua bisa jadi adalah 3x dikalikan 2x. Betul kan? Nah, tuh ada dua kemungkinan, artinya kamu
harus mencoba satu-satu. Pertama 6x kali X dulu, atau 3X kali 2X. Terserah. Ya, terserah mau pakai yang mana. Nah, jadi kalau saya, oke, saya coba kemungkinan yang kedua dulu deh yang kita taruh. Di sini kita taruh 3X kali 2X. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi ini ada dua kemungkinan untuk pasangan angka yang ada di depan ini. Saya pakai 3X dan 2X. Ya. Dah, itu seperti biasa. Nah, berikutnya kita lihat petunjuk berikutnya adalah angka min 35 ini. Nah, silakan. Min 35 ini petunjuk yang kedua. Ini harus kita faktorkan. Berapa kali berapa? Saya nggak pakai tanda kurung ya supaya nanti lebih mudah. Saya nggak terlalu banyak buat tanda kurung. Tapi min 35 ini bisa kita faktorkan menjadi juga banyak kemungkinan nggak? Ada, paling tidak ada. Yang pertama adalah gitu ya. Nah, kalau kita tanda kurung kan ya kan seperti ini. Oke, kita kasih tanda kurung aja 1. Tapi bisa juga plus 7 dikalikan minus 5. Gitu kan? Lalu bisa juga berapa itu? Dibalik, minus 5 dikali plus 7. Bisa juga merupakan plus 5 dikali minus 7. Tuh. Dan ini punya kemungkinan, ada 4 kemungkinan yang kalau ditulis ya sebagaimana yang kita contohkan di atas. Nah, tapi minus 35 sendiri itu juga bisa merupakan perkalian antara nih, minus 35 juga bisa merupakan perkalian antara apa dengan apa? Dikalikan antara minus 35 itu sendiri dikalikan plus 1, betul nggak? Tuh, ya. Betul ya? Bisa juga merupakan perkalian antara plus 35 dikali minus 1. Terus ada bisa juga kemungkinannya adalah dibalik ya. Minus 1 kali plus 35. Minus 1 dikalikan plus 5. Ustadz nggak jalan, Jalan gimana? Di sini jalan tuh. pulpennya nggak jalan. Di sini jalan. Di tempatmu aja nggak? Yang lain gimana? Sama Ustadz. Sama. Iya, nggak jalan juga. Nggak jalan ya. Oke, sebentar. Suara saya bisa didengar jelas? Bisa Ustadz. Oke. Bolpennya udah jalan? Bisa dilihat? Udah Ustadz. Gitu ya. Nah, perhatikan minus 35 kan ini sudah ya, kalau yang 6x pangkat 2 sudah ya, kita ketemu dua kemungkinan 6x kali x atau 3x kali 2x. Kita pakai kemungkinan kedua dulu ya, meskipun nanti kemungkinan pertama harus kita coba juga. Kalau kita pilih kemungkinan kedua, ya baru kita akan selesaikan minus 35 ini merupakan perkalian antara bisa minus 7 kali plus 5, plus 7 kali minus 5, minus 5 kali plus 7, plus 5 kali minus 7, dan seterusnya. Nah, bisa juga ternyata minus 35 itu merupakan perkalian antara minus 35 kali plus 1. Atau plus 35 kali minus 1. Atau minus 1 kali plus 35. Atau bahkan plus 1 dikalikan berapa? Minus 35. Artinya, Anda harus mencoba berbagai kemungkinan untuk yang kelompok 3x kali 2x ini. Contoh saja yang pertama. Ini yang pertama ya. Ini kita berarti ini adalah 3x minus 7, gitu kan? 3x minus 7 atau 3x kurang 7 ini Anda kalikan dengan 2x plus 5. Nah, ini harus Anda coba. Apakah hasilnya sama dengan ini? Kita coba. Ya, yang kedua, ini 3x tambah 7. Gitu ya. Dikalikan dengan 2x dikurang 5. Gitu ya. Yang keempat,
Ya, yang keempat, 3x dikurang 5 gitu ya, dikalikan dengan 2x plus 7. Ya. Nah, kemudian juga yang keempat 3x plus 5 ya, dikalikan dengan 2x minus 7. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk yang bawah. Kalau untuk pasangan 35 dan minus 35 plus 1, artinya kamu harus mencoba apakah 3x ya dikurang 35 dikalikan 2x ditambah 1 itu sebagai yang paling benar. Nah, dan seterusnya. Ya, kamu bisa bayangkan ya. Itu baru untuk 3x dan 2x. Ada 8 kemungkinan. Nah, bagaimana dengan kalau 6x kali x? Berarti ada 8 lagi kan? Berarti ada 16. Coba bayangkan. Ada 16. Ada 16. Mana yang paling tepat? Dari 16-16-nya itu, yang paling tepat cuma 1. Oke, kita coba dulu nomor 1 ya. Kita coba nomor 1. Nomor 1, perhatikan. 3x kali 2x berapa? 6x pangkat 6x pangkat 2. 6x pangkat 2 ya. Oke. Terus 3x dikalikan plus 5. Plus 15x. Plus 15x ya. Oke, baik. Lalu kemudian 7 kali plus 2x berapa? min Minus 14x. 14x. Ya, oke. Terus minus 7 kali plus 5 minus 3 Kali 5. Berapa itu hasilnya? 6x pangkat 2 plus 15x kurangi 14x berapa tuh? Plus x ya? Plus Iya. x. Nah, kemudian minus 3. Wah, ternyata justru ini jawaban yang paling tepat. Kalau udah satu yang paling tepat ini, ya, yang lain itu pasti salah. Karena memang cuma ada satu yang paling tepat, ya. Ini salah semua yang lain. Ya. Bahkan termasuk yang ini juga salah ini kalau kita mau pakai 6x kali 2. Oke? Bisa dipahami? Dari semua kemungkinan yang ada itu cuma ada satu yang paling tepat. Nah, itu untuk soal nomor 31. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Ya, baik. Coba ini masih ada waktu, kira-kira ini sisa waktu ini coba saya minta Anda mengerjakan nomor dari yang agak mudah aja dulu. Ya, nomor 33 ya. Coba kerjakan nomor 33 ini. 2A pangkat. Oh, jangan dulu deh. Karena ini ada variasinya nih, hampir sama. Tapi boleh lah. Ini 2A kan mudah ya, 2A kali A. Oke, benar. 33 coba dikerjakan, namun ini dengan variasi belakangnya adalah 6B pangkat 2 ya, 6B pangkat 2, 6B plus 6B pangkat 2. Ya, nomor 33. Kita tulis ya. Silakan dicoba di pertemuan ini 2A pangkat 2 ditambah berapa itu? 7AB ditambah berapa itu? 6B pangkat 2.
Oke, nah dengan cara yang sama ini kita akan faktorkan seperti ini ya, seperti biasa. Lalu gunakan petunjuk pertama adalah 2A pangkat 2 ini menjadi difaktorkan menjadi 2A kali A ya. Maka letakkan 2A-nya di depan di sini ya, kemudian A-nya ada di belakang ini. Baru kemudian gunakan petunjuk yang keduanya adalah plus 6B pangkat 2. Ini difaktorkan menjadi apa kali apa. Nah, ini ada beberapa kemungkinan ya. Silakan. Ini di apa kali apa, lalu dicoba. Silakan. Mana yang paling tepat. Lanjut ya. Silakan dikerjakan. Untuk latihan. Udah ketemu? Berapa itunya? Sudah. Berapa? 2A plus Ada 3B. berapa pilihan ini ya? Bisa Dan A plus 2B, 2B plus 3B, bisa begini kan? Nah, bisa juga ada kemungkinan minus 2B, gitu ya, dikalikan minus 3B, karena minus kali minus kan juga plus. Atau dibalik, ini plus 3B, yang di sini adalah plus 2B. Atau yang minusnya itu kita balik juga, ya, yaitu minus 3B dikalikan dengan minus 2B. Nah, ini silakan dicari. Ya, apa namanya, mana yang paling tepatnya. Jadi kalau kita pilih yang pertama, ini adalah berapa ini? 2A plus 2A plus 2B gitu ya. Nah, dikalikan dengan berapa itu? A plus 3B. A plus 3B. Nah, ini harus dicek satu-satu. Terus berikutnya yang kedua juga sama. Ya. Ini berarti 2A gitu ya. 2A minus 2B dikalikan dengan A minus 3B. Itu kemungkinan kedua. Ya. Nah, berikutnya juga ini 2A plus 3B gitu dikalikan dengan A plus 2B. Yes. A plus 3B. A plus
A plus 2B ya. A plus 2B. Nah, itu untuk kemungkinan ketiga. Kemungkinan berikutnya adalah 2A minus 3B dikalikan dengan A dikurangi 2B. Nah, itu. Nah, oke. Belum lagi kalau kita punya peluang kemungkinan yang lain, yaitu 6B itu merupakan perkalian antara plus 6B dikalikan plus B. Nah, bisa juga begitu ya. Nah, bisa juga dibalik minusnya ya, minus 6B dikalikan minus B. Dan seterusnya. Ada 4 lagi tuh, ada 2 lagi, yaitu ini adalah plus B kalikan plus 6B. Artinya ada berbagai kemungkinan. Ya. Totalnya ini ada 8 di sini. Ini minus B dikalikan dengan minus 6B. Gitu. Nah, ini juga sama. Ini ada 4 lagi yang harus dicoba. Nah, dari semuanya itu cuma ada satu yang paling tepat, saudara-saudara. Ya, dari 8 kemungkinan ini, itu hanya satu yang paling tepat. Yang kita coba ya, ini 2A. Tadi akhirnya bilang apa? Yang paling benar yang mana? Yang ketiga itu 3. ya. Coba, kita coba yang ketiga. 2A kali A adalah 2A pangkat 2. Gitu ya. Lalu 2A dikalikan 2B adalah plus 4AB. Ya. Lalu 3B dikali A adalah plus 3AB. Lalu 3B kalikan 2B adalah plus 6B pangkat 2. Nah, ini kalau kita lanjutkan diuraikan 4AB tambah 3B adalah 7AB. Jadi 2A pangkat 2 tambah 7AB ditambah 6B pangkat 2. Ini yang paling tepat. Dan hasilnya adalah sesuai kan? Karena sama, ini hal lain udah pasti salah ini. Ya, ini udah pasti salah. Ini salah. Ya. Oke, jadi cuma ada satu yang tepat, yaitu 2A ditambah 3B di sini ya. Dikalikan dengan A ditambah 2B. Oke? Bisa dipahami saudara-saudara? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup ya, baik. Kita sudahi pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama berhamdalah. Alhamdulillah. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan ke-7. Kalau bisa cari waktu yang segera ya, jangan nanti-nanti supaya kelas ini tidak tertinggal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dan sampai jumpa lagi. Saat pamit dulu. Merdeka.